Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tentang kesalahan-kesalahan yang sering terjadi dalam merangkai komponen komputer. Saya Saskia Maharani Bilkis dan ini rekan saya. Saya Wulandari. Saya Retno Khairunisa Putri. Saya Vina Nur Halimah. Saya Siti Suci Rahmawati. Beberapa kesalahan yang sering terjadi dalam merangkai komputer. Yang pertama, kabel manajemen. Kabel manajemen atau dalam istilah santainya, kerapian kabel masih terkadang luput dari perhatian. Hal ini dapat menyebabkan kabel power tersangkut dan fan apabila keduanya bersentuhan, dan apabila fan tidak berjalan cukup 30 menit, sistem akan berhenti karena prosesor berhenti bekerja akibat overheat. Yang kedua, thermal-paste kompon menurut aturannya hanya dapat digunakan sekali, dan apabila terlanjur membongkar, maka sisa thermal paste akan menempel, harus dibersihkan dan diganti dengan yang baru. Tidak beratu. Capek anjing. Ketiga, prosesor fan mounting. Kesalahan renggangnya kipas perana dalam board berbasis LGA 775. Bagi yang kurang memahami cara pemasangannya, memang agak sedikit ribet dibandingkan soket AM2 atau AM2 Plus atau AM3 menurut buku petunjuk cara yang benar, yaitu dengan menekan kedua pin yang sering berhadapan diagonal secara bersamaan dan kedua pin lainnya sesudahnya juga secara bersamaan. Yang keempat, static electricity atau listrik statis, merupakan listrik yang tidak bergerak. Listrik statis dapat termuat di dalam tubuh. Listrik statis bisa terkonduksi ke perangkat PC yang sensitif terdapat elektrostatis. Kemungkinan dapat merupakan pengetahuan umum dan dapat menyebabkan kerusakan permanen. Yang kelima, HDD mounting atau dudukan hard disk. Kesalahan ini mungkin tidak lagi terdengar, namun pada zaman kabel IDE masih populer seringkali menemukan HDD yang dipaksakan tergantung pada 51/4 inci. Karena alasan agar dapat dengan CD-ROM, sehingga bisa hanya menggunakan satu kabel IDE. Hal ini merupakan salah besar karena pada dasarnya mounting atau pemasangan dudukan setiap peripheral harus rapat dalam case demi menghindari goyangan atau getaran yang dapat mengganggu, terutama pada HDD. Yang keenam, front panel connector. Beberapa orang terkadang lupa memperhatikan susunan pada front panel connector karena terburu-buru dalam merakit, akibatnya beberapa indikator kadang tidak berfungsi. Yang ketujuh, sistem BIOS speaker. Lupa dalam memasang sistem speaker memang tidak perlu berdampak besar. Namun pada dasarnya sistem speaker merupakan petunjuk awal manakala komputer mengalami trouble. Yang terakhir, finishing. Dalam merakit PC ada kalanya terjadi kesalahan. Oleh sebab itu ada baiknya tidak langsung menutup rapat case sebelum yakin sistem berjalan dengan benar atau menyala, agar tidak bekerja dua kali, bongkar pasang, dan apabila ada yang lupa terpasang. Hal ini semata demi efisien waktu dan tenaga. Faktor penyebab. Yang pertama, tidak mengerti spesifikasi komputer. Yang kedua, memakai barang murah untuk semua komponen-komponen. Yang ketiga, salah memasang kabel power motherboard dan kabel power GPU. Yang keempat, membuang dus komputer. Yang kelima, tidak memperhatikan posisi prosesor ketika dipasang. Yang keenam, tidak memasang kipas tambahan pada CPU. Yang ketujuh, lupa memasang kabel power kipas CPU. Yang kedelapan, lupa memasang kabel power GPU. 9. Thermal paste yang berlebih atau terlalu sedikit. 10. Tidak ada kabel manajemen sama sekali. 11. Salah satu memasang posisi RAM. 12. Pemasangan heatsink yang kurang rapat. 13. Lupa memasang back panel. 14. Kabel front panel dalam posisi terbalik. C. Berbahaya yang timbul. Ledakan dan setruman arus listrik memicu penyebab terjadinya kebakaran. Kesimpulan, merangkai komputer merupakan sesuatu yang bukan hal sulit lagi, karena selain akses informasi yang mudah, komponen standar komputer sekarang cenderung mudah untuk dipahami dan sangat intuitif. Begitu pula dengan petunjuk-petunjuk yang sangat lengkap. Namun hal tersebut tidak menjamin proses perakitan luput dari kesalahan, baik yang sengaja diabaikan maupun yang tidak disengaja. Untuk menghindari hal yang tidak diinginkan, alangkah baiknya memahami kesalahan-kesalahan dulu agar tidak merangkai komputer tidak terjadi satupun kesalahan.
Demikianlah penjelasan yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.